Tarim, Hadramaut, Yaman, ada kuburan yang kalau kita datang belum berjodoh, pulang berjodoh, Pak. Itu diyakini betul itu. Makanya ibu-ibu kalau nanti ziarah ke sono, suaminya jangan sampai ke sono. Bahaya itu. Iya loh. Ya memang inilah kekayaan agama kita emang. Ya. Saya sih bisa saja menjelaskan secara ilmiah, secara ilmu fisika, secara ilmu kemudian metafisika. Sebenarnya mah kita ziarah mah itu masih ada effort, masih ada usaha. Aslinya mah kalau situ yakin, ya dapat juga, nggak perlu ziarah juga. Cuman kan kita pengen dapat dua, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang komplek pemakaman di Darul Quran, Kota Tangerang, di mana di sana ada makamnya Umi Uum yang tidak lain adalah ibundanya Yusuf Mansur. Ada juga Syekh Ali Jabir yang wafat pada 14 Januari 2021, seorang ulama Syekh asal Madinah yang berdakwah di Indonesia. Ada juga Ustadz Mahir At-Twalabi yang wafat pada 19 Februari 2021. Dan ada beberapa lagi makam yang menurut Yusuf Mansur makam-makam itu bertuah. Jadi kalau kita ke makam di komplek Darul Quran itu, ketika kita meminta sesuatu dari makam-makam itu, maka kemungkinan besar adalah terkabul. Karena menurut Yusuf Mansur, apa yang dilakukan oleh para wali ini di masa hidupnya, doanya makbul. Di masa wafatnya pun doanya terkabul. Nah, Yusuf Mansur berkisah di dalam cuplikan video opening, di mana di kota Tarim ada kuburan, di mana kalau kita mendatangi ke sana lalu meminta sesuatu dari kuburan itu, misalnya yang belum berjodoh, maka pulang dari kuburan itu dia akan mendapatkan jodoh, baik untuk kalangan kaum lelaki maupun perempuan. Dan banyak lagi kisah-kisah kuburan bertuah. Sebagaimana kita ketahui, selama ini kota Tarim itu adalah jualannya orang-orang yang mengaku habib. Sebagian dari para habib dari kalangan Ba'alawi, di mana kota Tarim itu jumlah masjidnya sama dengan jumlah hari. Nah, di kota Tarim ini masjid-masjid bertebaran, para wali pun berhamburan di tempat ini.
Lalu muncullah cerita-cerita yang lebih banyak bumbunya daripada esensinya. Misalnya ada tiang dari sebuah masjid di mana tiang ini pernah menegur orang yang sholat tapi bacaannya salah. Nah, ini kan luar biasa. Susah diklarifikasi dan diverifikasi. Sebagai kota wali, Tarim tidak diaspal jalan-jalannya agar supaya orang bisa berjalan di atas jalan di mana para wali berjalan. Dan masih banyak kisah cerita yang kefiktifannya itu boleh dikatakan 75% lebih. Nah, cerita di opening dari Yusuf Mansur tadi memberikan pesan kepada khalayak bahwa ngapain jauh-jauh ke kota Tarim kalau meminta sesuatu kepada makam-makam. Di Tangerang sono, ya, di komplek Darul Quran itu ada makam-makam yang bertuah. Nah, begitulah kisahnya. Ini adalah kisah yang tersirat. Jadi sebenarnya Yusuf Mansur itu hendak jualan kuburan di Darul Quran. Sebagaimana kita ketahui, sudah 2 tahun terakhir ini kuburan di Darul Quran itu menjadi destinasi religi. Jadi kalau ada rombongan yang suka ke kuburan-kuburan lalu meminta sesuatu dari kuburan itu, salah satunya adalah ada di Darul Quran ini. Nah, saudara, meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal ini akan bermasalah secara akidah. Dan karena ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah maupun yang dilakukan oleh para sahabat. Orang yang sudah meninggal kita doakan supaya mereka mendapat tempat yang mulia di akhirat. Bukan sebaliknya, kita yang hidup meminta sesuatu melalui si mayit. Ini yang akan bermasalah secara akidah. Nah, tetapi yang demikian inilah yang sekarang ini digencarkan oleh Yusuf Mansur dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di kota Tangerang. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.